Nah lu sama Selatan saling teror gak? Kalau sama Selatan ya kita memang ini ya lah bagi-bagi tugas aja lah ya. Karena kan 90 menit gawang itu berganti kan. Iya. Oh gitu. Misalnya sisi utara biasanya kalau toss coin ngambilnya di utara duluan tuh. Timnas kita. Utara. Ya, berarti babak pertama lu ambil. Kita ambil buat semangati misalnya Martin Paes atau siapa. Mereka terornya Bahrain. Ntar pindah ya kita pindah terornya. Ya itu aja ganti-gantian aja. Nah buat Bahrain ada apa nih? Bocoran dikit. Gak banyak lah. Aduh. Kalau Bahrain sih Tokohnya siapa tokohnya? aduh nggak ada tokoh nih kayaknya ya. Nggak ada tokoh ya. Onta gitu tiba-tiba nongol. Assalamualaikum. Sebenarnya kalau lawan Bahrain pasti lebih meriah daripada lawan Jepang ya. Kayak gimana meriahnya itu? Meriahnya Coba. tuh sebenarnya kalau Jepang itu kan kenapa kita ada Gundala dan Godzilla itu kayak kita berpikir tuh yang memang udah susah lah ya lawan sekelas Jepang Ya gitu. iyalah. Udah Ya. kayak Realistis lah kita. Realistis aja tapi makanya kita unjukin di tribun gitu ya. Oke. Makanya ada tulisan untungnya ku tak pilih menyerah Bernadia. Bernadia, ya. Kayak Selamat datang di Sepak Mula. Apa kabar semuanya? Di Sepak Mula edisi perdana kali ini ada Tama Hakim dan juga ada Saya Rudi. Dan ini edisi perdana kita. Perdana. Perdana gak tanggung-tanggung, gak kaleng-kaleng nih Tom. Gak kaleng-kaleng. Gak kaleng-kaleng. Jadi kita tetap ngomongin sepak bola. Di Sepak Mula kita akan membahas dunia sepak bola. Tamu kita sore ini pun juga gak kaleng-kaleng. Ya karena bisa dibilang militan. Militan. Terus juga Masanya banyak. Masanya pasti. Iya. Masanya banyak dan juga penentu dari enggak juga ya. Suka teror. Teror apa? Teror raging, pokoknya. teror raging. Jadi kalau di stadion suka meneror dan karyanya ini udah lumayan dikenal lah. Ya, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sambut dari perwakilan La Grande Indonesia. Ilham Harahap dari media komunikasi loh ya? iya. Oh ya. Keren banget loh. mantap. La Grande ini Tom ya, udah Ya. dari 2011 berdiri. Ya. Tapi justru dikenal orang itu kan belum lama. Enggak capek ya? Nggak capek, berdiri mulu terusan Kayak gitu. nyonya Iya. itu ya. Nyonya Menir, ya kan? Apa nyonya Menir? Cucu. Ada apa ini dengan Real Madrid? Pertanda. Apakah ada pertanda apakah ini dengan Real Madrid? Anda. Aduh. Tahun ini. Jadi ini sebenarnya bukan gue yang masang ini. Iya. Ini kan dengar-dengar permintaan narasumber ini. 2020. Inter dong harusnya dong. Lu gimana sih? Lu konsisten dong. Inter atau Real Madrid? Gini. Jadi bingung gua kan, kaget tuh. Sorry bro, gitu kan. 2019 ini. Ya, bener-bener nih kayak tahun ini nih. Apa harus Liverpool yang di sini, Tom? Coba. Coba Liverpool ya. Harus Coba Liverpool yang di sini. coba gini. Stabil gak? Lagi nggak stabil, wajar, ya kan? Karena Champion baru ganti kalah, pemain. ya kan? Carabao kalah. Nah, Liga lu harus menang lah, Ya. gitu kan? Oke. Setidaknya stabil sampai saat ini. Kalau lu sendiri gabung di La Grande kapan? Kalau gue sih emang dari awal-awal La Grande ya. Karena gue kan juga dari member Interclub Indonesia. Jadi FIA La Grande itu Coba sekali lagi, lu member apa? Interclub Indonesia. Kita diem ya. Nah, terus. Milan ya. Apa gimana? Oh, Juve. FOMO. Oh, kamu. Iya, karena La Grande itu lahir dari Interclub Indonesia. Karena gue juga member di Tangsel ICI. Jadi dulu terus kayak kita bikin wadah buat silaturahmi teman-teman daerah aja deh, buat nonton di GBK atau di mana match gitu kan. Karena buat nonton Internya aja kan ya susah ya. Jadi saat itu lagi bahas tentang Inter saat itu kan? Iya. Oke. Karena habis treble ya. Masih aja diingetin. Gue juga pernah. Iya. Jadi intinya dulu tuh mau nonton timnas anak-anak biar ada silaturahmi kita bikin apa, dan 2011 habis AFF 2010 ya kalau nggak salah ya. Oke. Dari situ berarti ya. Dari situ kan anak-anak kumpul banyak banget dah tuh dari daerah-daerah nonton final lawan Malaysia, terus ya udah kita bikin La Grande. Pada masanya juga kayaknya banyak deh tim-tim
klub Eropa gitu fans di Indonesia tuh bikin kayak supporter timnas gitu kan, Liverpool bikin, MU bikin, Chelsea. Semua lah ya. Banyak lah. Dan Ngeblur jadi satu. salah satunya ada LGI gitu. Oh, berarti di La Grande itu gak hanya cuman kelompok atau mereka yang suka dengan Inter doang ya? Kalau sekarang sih udah membaur dan melebur lah. Liverpool boleh tuh masuk. Boleh kok. Boleh. Oke. Nanti saya masukin deh. Assalamualaikum gitu kan. Salam. Punten. Seperti Oke. itu. Nah, nama La Grande itu berarti memang kepikir dari Itali-Itali gitu berarti ya? Ya karena era 60-an kan ada La Grande Internya kan. Oh, Terus kalau La Grande kan di Indonesia kan bahasa Indonesia ya besar atau raya gitu ya. Ya La Grande Indonesia kan Indonesia yang besar atau ya Indonesia Raya kan sesuai dengan anthem kita gitu. Dari awal emang dukungannya ke timnas doang atau gimana? Ya dukungnya awalnya sih ya timnas senior kan. Tapi lambat laun adalah yang kelompok umur. Ada juga. Kita dukung U17, U19 di AFF gitu. Ini yang mau kita tanyain kemarin kan. Iya. Kok La Grande cuma nongolnya di timnas senior doang sih gitu kan? Ada kok yang juara kemarin di Surabaya kan ada La Grande datang yang U20 ya, AFF ya. Koreonya sama enggak? Ya kan? Karena umurnya kan ada range umur nanti dibedain gitu kan. Film aja dibedain ada umur. Iya lo. Masa Koreanya disamain. Gue nggak tahu banyak ya tentang La Grande sebenarnya. Lu tahu banyak nggak Tom tentang La Grande sebenarnya ya? Karena kita bawa ke sini, kita pengen tahu lebih banyak tentang La Grande. Kalau seperti gue itu jujur kan. emang nggak pernah nonton ya La Grande. Pas kebetulan timnas main di GBK, jadi gue nggak pernah menyaksikan ambience-nya seheboh semegah itu. Kalau dia pernah, lu cerita dong, gimana itu? Lu melihat penampilan mereka waktu itu? Gue terakhir kali ngeliat La Grande waktu Indonesia Jepang di stadion tuh. Itu yang paling Godzilla. megah. Iya. Iya, Godzilla itu. Gundala ya. Iya, dan ini Ham, gue kan juga baru dapat istilah ya. Kalau teman-teman tuh punya namanya koreo. Jadi dulu pas gue lagi nonton itu kan sambil live di TikTok gitu kan, nanya, bang koreonya mana koreo? Orang kagak ada yang nari, mana ada yang koreo sih? Nah itu mungkin koreo itu kan identik sama nari kalau menurut orang-orang yang nggak begitu familiar ya. Sebenarnya kalau istilah koreo di Indonesia ya memang udah familiar ya untuk supporter ya. Cuma kalau di luar negerinya memang kan identik dengan tifo ya. Dari mungkin asal kata merek HP? Tifosi gitu ya atau apa gitu ya tifo. Jadi karya-karya di tribun khususnya biasanya ini belakang gawang ini nih ya. Lu yang mana? Iya kali. Ini gue yang ngambil sih kayaknya. Iya ini di belakang kameranya nih gue nih, jadi gak kelihatan. Ntar juga nongol ada. Serius lu yang ngambil lagi prepare yang mana? Iya. Ini lagi prepare yang mana nih? Ini Gundala Godzilla ya. Hujan-hujan nih. Iya hujan-hujan. Gila. Dan ini berat banget karena ya kain ketemu air kan jadi tambah lebih berat banget ya. Ya itu mungkin koreo karena pakai ngangkat kertas intinya ya. Tapi gini, La koreo. Grande dari awal emang koreonya itu selain gerakan seirama, chant, juga pakai spanduk raksasa gini. Biasanya Dari awal? Dari awal, 2011. Dari awal. Iya. Cuma kan masalahnya kalau sekarang kan momen di round 3 ya. Momen yang belum pernah ya Kita timnas masuk ke sana. lah, dan kita juga La Grande Indonesia juga belum pernah nih menjamu tim sekelas Jepang, Arab Saudi, Australia yang notabene kan mereka raksasa-raksasa Asia kan. Kita maulah dengan intensitas pertandingan yang tinggi ini kita mau ngejamu mereka tuh. Ini gua nonton di Seperti TV-nya ini merinding, Bro. Asli, Bro. Walaupun kalah sama Godzilla, Bro. Iya. Justru juga. Walaupun kalah sama Godzilla, tapi gua merinding lihat ini. Sebenarnya ini ide siapa? Kalau ini sih ide kolektif ya, karena setiap koreo kita kan pasti ada mau dibuat apa tuh konsepnya seperti apa, lawan negaranya tuh terkenal dengan apa gitu kan. Mungkin kalau Jepang ya dengan kultur komik filmnya kan juga udah kuat lah ya di kita gitu kan. Terus mungkin perpaduan antara pahlawan di anime atau film Jepang dengan kita juga punya pahlawan Ciri super khas juga. Superhero masing-masing negara. Iya, intinya gitu. Ada Gundala ya. Gua mikirnya itu mereka itu sampai pendekatannya itu komik ini jadi identitas visualnya.
Iya, Ya kan? ah. Gundala komik, Iya. ya kan? Komik. Godzilla komik. dipertemukan di situ Betul. dalam sebuah banner apa spanduk raksasa kayak gitu kan. Ah. Perencananya lo berapa? Nah, no. Siapa dong? Nah, bener kayak lo dia. kenal. Gue tukang Ada yang lap. kenal nggak? Iya, Apa mas? iya, Kenapa iya. mas? Ngapain mas? Maklum, Pak. Geser mas, nggak kelihatan deh. Kamera ini nih, hujan-hujan gede ya kan, takut konslet ya kan saya. Pantesan lo jabatannya bertahan di media komunikasi ya La Grande ya. Iya. Nah, mikirin konsep kayak gini nih jadinya, itu berapa lama lo? Prosesnya. Oh, kalau Jepang kurang lebih kalau ini ya untuk konsep 3 bulanan lah ya sebelum masuk Gokil, ke 3 bulan. Illustrator ya. Sebelum kita lempar ke Illustrator kayak masih alot gitu ya karena teman-teman kan juga banyak yang misalnya anime-anime yang lain sudah Ya. salah Ya. atau Dragon Ball atau apa One Piece segala One macam ya. Piece gitu kan. Miyabi Banyak gitu lah ya. kalau Bukan ya? tentang Biabi mah. Miyabi nggak masuk ya? Di download. Iya. Kan Jepang. Jepang kan? Iya jadi seperti itu lamanya sih di pemilihan karakter Gitu. lah ya kalau Sempet kemarin. bersih tegang nggak? Banyak. Iya. Enggak sih, enggak bisa tegang sih. Cuma ya intinya sih lebih Dipercayain ke tim kecil gitu atau gimana? tim kecil sih, tim kecil. Sekecil apa? Cuman 10 orang aja sih di Oh, iya? pengurus pusat Cukup itu tuh. yang nentuin gitu. Tapi gini, dari seluruh perjalanan lu berkoreo di La Grande, ini paling megah atau sebenarnya menurut kalian ada sebelumnya? Oh, kalau ini memang bisa dibilang sih masterpiece-nya Masterpiece. La Grande sih yang pas lawan Jepang kemarin deh. Oh ya, penasaran kan? masterpiece ya kan. Iya. Masterpiece ya. Berapa jadinya bro? Apa tuh? Biaya produksinya dengan hasil segitu Iya. gede gitu kan. Kalau Gila. biaya produksi ini sih ya. Dari awal lu ngasih ke ilustratornya sampai jadi Kalau semua. bahan aja sih bisa 80 juta lebih ya. Bahan doang. Bahan ya. Emang Itu kita emas ngomong batangan bahannya? Hah? Untuk Ya, dua itu maksudnya ya. kain, cat, Untuk bla bla Godzilla, bla lah ya. Itu Godzilla bahannya sama aja ya. Godzilla sama Gundala itu. Belum yang lain konsumsi atau apa gitu-gitu itu kan itu kayaknya misalnya tenaga itu nggak bisa dibayar dengan uang gitu Iya. ya. Tuh ngangkutinnya Itu pakai bahan. truk loh. Iya. Iya kan? Ya ini sih Itu berapa sih ukuran lebarnya itu? itu 40 meter. Tingginya? Tingginya sekitar 30 apa berapa 20-an. 25. Bahannya doang 80 juta. Datang ke stadion kapan kan setting segala macam kayak gitu kan gimana Ya tuh? itu biasanya kita loading itu kalau ada konsep 3D seperti ini bisa hamin 6, hamin 5 gitu. Oke. Nah, 80 juta itu bahan doang. Bahan aja. Gue penasaran nih. ya Kira kan? lah Iya, ya. suka Itu yang jual-jualan. Jepang ya itu ya. Apanya? Yang Jepang sama Ya, Ya, itu doang lah kita. Soalnya itu kan disorot. Ya, itu masuk TV di mana-mana loh. Internasional, Ya kan? bro. Gila, Iya kan? timnas. Sekali-sekali dong lo depan RRI masa gitu kan. Muka kita gitu Ntar ya. pameran lah, pameran. Ntar kalau kita masuk Piala Dunia kita bikin pameran. Ilustratornya kan lu bayar dong. Iya, bayar. Ya, kisaran aja lah. Berapa digit? Kalau ilustrator jatuhnya sih kita nggak ini ya, maksudnya balik lagi sih karena temen juga karena kita ya standar inilah ya. Standar teman lah ya. Fit lah ya. Pantesan orang kita bisnisnya nggak maju-maju. Semua harga teman bro. Ya enggak kita juga kan mengangkat ininya mereka juga kan. Berapa digit? Saya nggak tahu nih Om ya. Saya bukan juga ya. Oke. Agak-agak ini ya. Skip ya gitu skip. Kalau bahan aja lah ya kan. Total semuanya untuk bisa tampil sampai segitu megahnya itu habis berapa lagi Randy? Bisa 100 lah ya. 100 juta. 100 juta lah. Itu di luar tenaga karena tenaga itu Iya. memang bener-bener Iya. kita ya apa ya nggak ada kita dibayar berapa per harian atau ya memang itu inisiatif teman-teman basis aja sih yang mau join, yang mau gabung, mau bantu kita. Banyak lagi itu. Kurang lebih Atau kebanyakan ada 30, ngerecokin malah. 30 lah. 30 Nggak orang. terlalu banyak juga sih. Kita juga pilih-pilih juga lah, ada filteringnya juga gitu kan, nggak semuanya juga bisa ngebantu gitu. Itu 30 itu untuk dua Koreo itu Gundala sama Godzilla atau satu Godzilla doang 30 orang yang Ya itu in charge. in charge sih sekitar 30-an orang itu. Satu juta Satu tuh Godzilla total tuh ya? satu Koreo. Iya, iya. Berarti dua Koreo itu 60-an, 60 orang yang in charge berarti ya, untuk Itu yang kan emang satu narik. koreo kan itu. Jadi kalau pas narik itu kan karena teman-teman basis udah di tribun. Jadi kita tinggal per titik-titiknya aja minta teman-teman yang udah beli tiket masuk match buat ngebantu gitu. Oke. Tahun 30 itu kayak produksinya aja. Oke. Ya, Ketika eksekusi di hari H kan teman-teman pada nonton nih di tribun, mereka balik lagi ya dengan inisiatif, dengan sukarela
buat narik tenaganya itu. Oh. Oke. Bahkan kita invest buat sarung tangan mereka aja buat safety-nya. Iya. Safety. Tabel, Kalian tuh ngumpulin 100 juta itu patungan atau ada sponsor? Kalau Atau dari partai politik? Atau partai besar. Di Tanah Abang banyak partai besar. kalau sumber dana sih dari tiketing ya. Kita ya terima kasih juga lah buat federasi buat akses kuota tiket juga kan. Ada dapat itu. Ada. Terus kita juga dikasih harga yang di bawah website. Oh iya? Kita juga bisa boleh ngejual dari selisih itu kita luangkan buat dana Korea. 20.000 gitu gua bayar dapat tiket itu enggak ya? Sekitar 30.000-an. Serius loh? Iya. 30.000. Ya imagine aja misalnya 1.000 tiket 30.000 udah dapat 30 juta gitu Iya. aja kan. Oh jadi dana Satu itu match. lo ngambil dari margin tiket ya? Ya karena kalau teman-teman umum gitu ya, supporter atau fans timnas beli di website kan mereka kan ada biaya administrasi Iya dong, gede. online tiketnya, vendor ya kan, terus biaya-biaya yang lain additional harganya gitu kan. Yang harusnya harga 600 bisa 630, 35 Iya. atau berapa gitu Iya. kan. Di La Grande udah di bawah, kita dapat selisih juga gitu. Jadi Iya. buat koreo. Tapi itu harus masuk member dulu dong. Member sih kita juga nggak ada membership. Gimana yang sih cara KTA membershipnya? gitu ya. Hah? Ada Sebenarnya ketua sih join aja sih kalau teman-teman misalnya di Jakarta gitu follow aja LGI Jakarta. Jadi kalau ada kopdar apa ya nongkrong aja. Oh, Ya karena supporter basicnya ya nongkrong sih ngopi gitu ya. Coba Nggak verifikasi mesti- muka gitu. Iya. Cap jempol. Cap jempol. 5 2 kali gitu kan. Karena Nggak juga ada ya? kita supporter timnas gitu ya Om. Jadi yang 1 tahun tuh ya kalender matchnya berapa sih? Ini karena beruntung aja kita masuk round 3 kan. Tapi gokil bisa dapat sebuat segitu apa artinya nge-manage-nya itu ya Tom ya. Dapat duit dari penjualan tiket terus dibuat hal seperti ini. Iya. Termasuk dari merchandise juga nggak? Merchandise juga kita punya kawal Garuda merch. Ada. Dan untuk khusus buat lawan Bahrain besok kita kemarin pre-order jersey yang Airs Pro kita minta ke Airs Pro boleh nggak kita PO terus mungkin bisa dapat selisih yang lebih buat koreo Bahrain. Harganya besok. miring juga. Nggak miring banget sih Om, tapi Ada. dapat lah Gua kita. gabung lah Grande. Kemarin gitu. Gabung gua. Grande. Gitu. Ya untuk teman-teman kan kemarin yang banyak yang di online shop gitu kan banyak yang nggak dapet kan. Ya, kehabisan. Kehabisan kan. Makanya kemarin tuh kita ajuin juga kerjasama sama Airs Pro buat ya merchandise. Ya walaupun banyak kendalanya juga yang penting Loh iya dong, Erspo atau federasi juga kebantu dong. ya Untuk dijual. Ya, publikasinya ya kan teman-teman segala juga udah macam. tahu lah ya royalti Iya. dari Iya. jersey ini sekarang yang kayaknya paling tinggi ya. Iyalah. Sepanjang Iyalah. sejarah ya. Kayaknya ya berapa Ini miliar ya. laku nih, iya kan. Ini udah kayak Real Madrid tadi jualan merchandise ini. Kalau menang nggak peduli, yang penting merchandise laku. gitu kan. Nah, buat Bahrain ada apa nih? Bocoran dikit. Ya, banyak lah. Oh, aduh. Kalau Bahrain sih, Tokohnya siapa tokohnya? aduh nggak ada tokoh nih Oh, nggak ada kayaknya tokoh. ya, nggak ada Dan mau tokoh ya. ontak gitu tiba-tiba nongol. Assalamualaikum. Gitu. Sebenarnya kalau lawan Bahrain pasti lebih meriah daripada lawan Jepang ya. Kayak gimana meriahnya itu? Meriahnya Coba. tuh sebenarnya kalau Jepang itu kan kenapa kita ada Gundala dan Godzilla itu kayak kita berpikir tuh yang memang udah susah lah ya lawan sekelas Ya, Jepang gitu. iyalah. Udah Iya. kayak Realistis lah kita. realistis aja tapi makanya kita unjukin di tribun gitu ya. Oke. Makanya ada tulisan untungnya ku tapi menyerah Bernadia Bernadia, ya. iya. Kayak sebuah Motivasi ya? motivasi kalau ya kita jangan nyerah sekarang gitu ya. Maksudnya walaupun kalau lawan Jepang kita jangan nyerah karena match-match yang akan datang juga bakal lebih ini ya, lebih harus kita perjuangkan. Tapi Bernadia gitu kan. jadi masuk La Grande enggak? Aduh, gue mau nanya. Iya. Jadi artis khusus gitu. Jadi yang lagi ada apa gitu loh. Nanti yang main gitu. Best royalty loh. Ya itu Ahmad Dhani tahu nggak itu? Iya, bayar izin nggak ya? Iya, yang penting udah izin lah ya. Gila lu buat negara masih dikitin juga kan. Parah banget. Ibu Sud menangis lah ya di dalam kubur Iyalah. kalau kita Ibu diisu Sud yang gitu. nggak minta 1 sen pun royalti. Gila lu. Ibu Sud, jadi kalau lawan Bahrain tuh kita lebih buat ngompa si Pemain. timnasnya lah ya, pemainnya lah ya. Berarti Chen di situ. Chain terus nanti juga kita ada pasang bendera lah.
bendera banyak di tribun, bendera merah putih. Jadi teman-teman yang nonton ini ya sepak bola, kalau punya bendera di rumah bawa aja. Oh boleh ya kita bertanding di situ bawa, ya. Bawa nanti juga teman-teman juga La Grande siapin lah bendera kecilnya, udah pak sama gagangnya. Ada bendera merah Tapi putih kan raksasa ya. lebih penuh, lebih oke ya merah putihnya gitu kan. Oh jadi lebih ke seluruh areal stadion ya. Yang Tribun Utara sih. Tribun Utara. Tribun Utara tuh kita mau penuhin dengan bendera. Udah jangan banyak nggak seru ntar. Enggak, udah ada kesepil juga kan kemarin lagi di YouTube-nya kita Oh udah iya, bikin ya kan. berarti yang lain dong apa yang spill lagi nih? Itu aja. Nobar gimana? Ada rencana nobar juga nggak buat timnas? Kalau nobar selama main di Jakarta kayaknya teman-teman yang daerah kayaknya yang nobar ya. Kalau teman-teman Jakarta, Depok, Bogor pasti nonton di ini ya di stadion ya. Kalaupun nggak nonton palingan di area kan biasanya ada nobar di area Iya, Plaza di depan. Utara Iya. gitu-gitu ya. Kok ngeliatnya ke gua sih? Biasa nobar. Di situ gua. Kirain belum dapet tiket ya kan. Enggak, emang lihat gua ke sana. Gitu sih. Enggak, soalnya kan gue udah sempet dapet info juga kalau ada nobar yang bukan disponsorin sih Difasilitasi lah. fasilitasi sama teman-teman La La Grande Grande. juga buat beberapa Yang teman nggak sempet ya. nggak sempet datang, terus juga ada tanda kutip pembatasan tiket juga kan, Ah, kayak gitu. Gimana tuh? Kalau nobar besok sih palingan sih ya itu teman-teman biasanya kan kalau yang ada tiket hari H tetap ngebantu walaupun loading di luar gitu kan. Tapi ya sisanya mungkin ya nobarnya di dekat area-area stadion sih gitu. Jadi Tapi bukan dari La Grande-nya ya. enggak, yang kalau kita bikin ya? memang kan lawan Baren memang fokus buat ya teror Baren di dalam stadion gitu. Teror. Lu bahasa teror tuh kayak gimana sih? Itu bahaya loh lu kalau kedengar sama Pramugari. pramugari. Suruh turun loh. Iya. Yang penting kan nggak 3 huruf itu ya. Iya. Iya kan. Jadi ya kalau ya supporter belakang gawang kan udah pasti kan paling berisik Oh, gitu dimaksud teror tuh gitu ya? ya. Iya. Nggak ada yang lempar-lemparin Nggak kan? Nggak ada. Wah, lu gua protes keras tuh, lemparin tuh kan gua pungutin. Nggak Gua ada bantuin sih. lemparin. Nggak ada sih. Ya menang kalah seri tetap bernyanyi lah. Tapi benar nggak sih ini nggak tau mitos nggak tau fakta nih. Yang masuk di Tribun Utara ya, itu nggak boleh duduk. Iya. Nggak boleh Serius lu? duduk. Gue nggak sengaja beli tiket nih, dapetnya dapetnya di Utara. Lu terus lu usir gua. Capek, bro, Sebenarnya gua pengen gini duduk. sih. Sebenarnya sih tergantung balik lagi sih ke teman-teman ya. Maksudnya dan itu kan 6.300 di Tribun Utara ya. Dan 6.300 kan nggak mungkin kita cek satu-satu gitu kan. Kalau duduk ya yang paling belakang pojok sana juga ya duduk aja. Tapi kalau duduk depannya berdiri, Nah, iya benar. seneng bisa nonton. Gua misalnya di tengah nih, yang Iya. lain berdiri. Iya. Terus gua, Mas duduk Mas. Nggak mungkin banyak banget kan situ Iya. kan. Ntar yang depannya Mas duduk. Dan itu Nggak udah mungkin juga kan? udah otomatis respon. Iya, udah semua otomatis berdiri. respon dan ya seat number juga nggak berguna Nggak di sana. berguna sepanjang pertandingan lo itu. Tapi kalau ada yang duduk ditegur nggak? Ya rugi Ya juga jangan bisa duduk nonton ya kan. nggak mau nonton ya Nggak bisa nggak apa-apa nonton, iya. gitu. Iya. Kecuali kalau memang dia udah paling yang paling row paling Paling atas, atas dia itu. duduk ya kelihatan ya nggak masalah. Kalau yang tengah-tengah kan. Kalau yang tengah-tengah dia duduk sendiri depannya masih berdiri kan nggak kelihatan. Kalau gua kan di luar tadi kan. Gitu Terus ada sih. jersey khusus masuk ke dalam. Kalau jersey khusus sih enggak sih. Yang penting pakai baju merah lah kalau kita di home gitu. Berarti gua udah pas nih. Boleh. Pas nih. Pas. Boleh kayak Berangkat gini. kita? Berangkat kita. Nah. Nah, Gitu. ada info juga nyiapin kembang api sama Bahrain. Yang Bambang Kim enggak lah, nggak Nggak. boleh sih sebenarnya sih. Nggak boleh. Di luar, meskipun di luar, bukan di dalam. Kalau di luar sih sekarang memang udah ada ininya sih ya, ada peraturannya, regulasinya di ring 1 juga nggak boleh Flare ada gitu. flare, kembang api, smoke bomb segala macam kayak gitu. Apalagi mengingat melawan Bahrain yang notabene mereka ininya ya FA Bahrainnya kan udah koordinasi sama PSSI ya minta Iya. pengamanan sampai minta ke dubesnya mungkin ya lewat pemerintahannya Bahrain dengan kita gitu kan minta pengamanan yang Dan bosnya super AFC ketat. juga loh itu. Oh iya, Iya. itu apalagi kalau kita ada kenapa-napa kan aduh kayaknya kan kita menang tapi nanti ada something di luar stadion bisa mungkin di WO atau gimana kan kita nggak tahu kan. Nah, dari LGI juga ada ini nggak sih? Ada semacam kayak
scanning teman-teman supporter yang lain Ya, supaya ya. jangan bikin yang aneh-aneh deh. Nih timnas kita lagi coba-coba ini nih. Sampai bawaan juga mungkin diperiksa Betul, kali kan? Ada nggak? Oh, kalau itu sih ya balik lagi sih ya. Tugasnya LGI kan memang supporter timnas ya. Kalau tugasnya barang-barang itu kan tugas keamanan dari ring luar kan. Oh, jadi udah percaya sama ring luar ya? Oke. Kita kan bayar tiket. Kita kan tiket itu kan include dengan jasa keamanan Iya, kan. iya. Masa supporter yang meriksa antar supporter kan nggak mungkin dong. Karena kita udah ada keamanan ya percayain aja Masuk keamanan. akal nih. Kuliah di mana dulu, Bro? Tapi ya kita edukasinya ke teman-teman memang ya biasanya kan sebelum match kita bikin rules ya. Gitu Ada lah ya. Ada rulesnya lah. Dan itu sudah umum juga Do lah. and don't-nya ada lah. Do and don'ts-nya gitu ya. Apalagi ngomongin timnas juga kan masalahnya di Tribun Utara kan nggak cuma supporter yang memang dalam tanda kutip garis keras gitu ya, Om ya. Banyak penonton umum, banyak keluarga-keluarga yang beli Ada juga? tiket. Iya Di banyak. La Grande. Iya nggak maksudnya di Tribun Di Utara, Tribun yang Utara. secara umum ya. Karena ya let's say La Grande dapat tiket 1.500 gitu ya. Berarti 6.300 sisanya kurang lebih 4.800-an nih buat umum. umum. Dan itu kan banyak banget Random lah. random ya. Dan di sana ada misal satu keluarga dengan dua orang anak kecil gitu kan. Dan ya masa kita juga kan berkeluarga juga kan, gimana rasanya kalau kita nonton ke stadion keluarga kita nggak nyaman Jangan gitu sampai kan. lu nerornya mau ke lapangan, mereka yang keteror. Iya, kayak misalnya bakar red flare atau gimana, takutnya ada anak kecil. Emang atau rata-rata gimana. umur supporter La Grande yang datang ke stadion itu berapa sih? Oh, kalau lagunya sih ya millennials dan Gen Z sih ya. Kayak kita lah Ya milenial kayak Gen Z. aku nih 30 Beda 2 tahun sama dia 3 gitu ya, Ya, 2 tahun Tapi doang. yang baru lulus SMA juga ada gitu. Cuma beda 2 tahun. Tapi lu kan nggak pernah ngeliat Iswadi main kan? Oh iya. Ketahuan. Ya saya paling ini Boas ya kan. Boas. Ramang lu belum pernah lihat ya? Ramang gitu kan? Oh, belum iya kan? lah. Wah, Roni Pasla belum tahu dia. Iya, belum tahu. Gue juga taunya dari YouTube doang. Beneran. Oke lah, gue salut lah, gue solid. Yang namanya komunitas supporter itu apa ya? Gue rasa itu menjaga kompak soliditasnya itu. Iya, nggak gampang. Nggak gampang dan terornya itu. Nah, lu sama Selatan saling teror nggak? Kalau sama Selatan ya kita memang ini ya lah bagi-bagi tugas aja lah ya. Karena kan Oke. 90 menit gawang itu berganti kan. Iya. Oh gitu. Misalnya sisi Iya, utara putar. biasanya kalau toss coin ngambilnya di utara duluan tuh. Timnas. Kita. Utara. Oh, Ya, berarti babak kita- pertama lu ambil. Kita ambil buat semangati misalnya Martin Paes atau siapa. Mereka terornya bareng. Ntar pindah ya kita pindah terornya. Ya itu lawan. aja ganti-gantian aja. Tapi kenapa sih nggak akur? Enggak, akur-akur aja lah. Akur-akur aja karena beda tribun aja sih. Kalau Kalau nggak nyebut nama ya. gitu kan. kalau namanya apa ya supporter Supporter. timnas kan ada beda tribun aja sih sebenarnya. Tapi wajar ya, antar supporter itu ada keakuannya tinggi itu wajar kan. Sejak kapan Ya sih nggak akur? sebenarnya sih. Coba ngomongin Nggak, baik-baik, nggak. coba ngomongin baik-baik gitu kan. Salah. Ya, gitu. Full, Gitu. full, ternyata begitu lagi. Di Tribun Barat gitu ngomongnya kan. Tapi suka koordinasi nggak? Ini koordinasi terus lah. Nggak cuma di sini kan ngomongnya. Di luar. Oh, kalau di luar kalau ada match juga Pasti. kita kumpul bareng. Bikin apa. Cuma kan basicnya karena letaknya ya. Iya. Apalagi utara selatan kan ibaratnya kalau misalnya bis pemain gitu. Kan nggak lewat Plaza Utara kan. Lewatnya iya, di sana iya. gitu Iya, kan. iya. Jadi mungkin bagi-bagi tugas. Misalnya kalau ya yang di selatan itu buat nyambut pemain bisnya karena lewat sana gitu, buat nyemangatin dari luar stadion kayak gitu. Kalau kita mungkin dari di Pas dalam pertandingannya. stadionnya gitu segala Tapi Pas keren game-nya. lah. Itu aja sih bagi-bagi. Siapapun kelompok itu beda mazhab tapi tujuannya sama. Sama, demi timnas. Iya, Demi yang penting timnas. Tujuannya sama Nah, kok. sekarang kan ngomongin tentang lu nih, La Grande, gimana kemegahannya semua sampai Bahrain. Kalah bro 5-1. 5-1 ya. Gimana nih? Ya kalau kalah sih Pendukung yang Clifford Atau ya kalau kalah sih bukan hal yang biasa lah ya. Maksudnya
ya udahlah biasa, kalau Australia ya kalau kalah ya udah biasa gitu, karena dari track record juga kita belum pernah menang gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi nggak kalah 5-1 juga gitu Nah, kan. di internal La Grande itu gosip-gosip apa nih tentang kemarin ini kekalahan 5-1? Oh, Penyebabnya. Kalau penyebab sih mungkin ini sih ya. Ya kalau dari sisi supporter yang kita nonton lah, memang kan dari gaya permainannya memang beda ya dengan pelatih Sinteyong kan. Sinteyong kan lebih menunggu counter to counter gitu kan. Kalau Clifford sih ya oke juga lah sebenarnya 10 menit awal ya. Ya. Press, mainnya Penalti, Spartan, lari. ya. Wah, sebenarnya sampai Australia aja kayaknya Targetir ya. Kaget sih sebenarnya dia, Gua aja karena kaget yang nonton. ya karena gue juga sebenarnya hobi juga nonton ini ya di round 3, nggak cuman Indonesia. Yang lain Semua juga. match gue nonton di yang grup kita. Iya, iya. Semua match tuh permainannya hampir-hampir mirip lah. Iya. Ya nunggu gitu kan, sama saling nunggu. Ini doang sih kayak match Awal bener-bener langsung berat. Jebret ya. jebret gitu ya, tinggi banget high press ya. Ya balik lagi kan momen penaltinya Kevin Dix juga itu mempengaruhi, dan pelanggaran Nathan yang di calling VAR gitu kan, itu juga salah satu inilah ya momen yang membuat mental kayaknya pemain tuh turun gitu ya setelah penalti, apalagi gol cepat lagi, gol kedua. Nah itu dari teman-teman LG itu sempat ngerasa gini gak sih? Ya mungkin ketika kita ngelihat tim kita udah kalah telak nih 3-0 gitu. Capek kita dukungnya nih gitu. Nah, Ya Sempat kalau ngerasa down juga jangan-jangan, gak sih dari supporter? masalahnya kalau masalah kecewa, supporter timnas ya khususnya La Grande ya udah berulang kali kecewa, jadi udah bukan hal yang yang harus gimana ya? Ya udah biasa kecewa lah intinya. tapi lu lihat sendiri konsisten dukungannya penuh nggak selama 90 menit itu. Biarpun misalnya ya kejadian ke Australia kemarin tuh mainnya di kita. Udah gol keberapa udah nggak ada harapan menang, tapi tetap Tetap ngeberi. kita tetap semangat. Oh iya, kayak iya. gitu pasti itu. Tapi lawan Jepang kita dibantai habis-habisan 4-0. Iya. Jadi tetap nyanyi. Tapi kok. kan udah diprediksi sebelumnya. Iya. Ya, walaupun Australia kita nggak punya catatan menang, tapi ada harapan. Ada harapan. Karena kemarin seri kan. Iya. Ya kalau apalagi kalau misalnya lawan Bahrain besok ya mau nggak mau sih, gitu. Harus ya? Harus ya. Kalau Australia kan mungkin kemarin yang 0-0 kan itu juga sebuah ini ya, sebuah apa ya, modal bagus. Iya. Home pertama lawan Australia bisa 0-0 Udah aja kan. ngomong itu hebatnya Sinteyong gitu kan maksudnya. Iya, ya hebatnya memang kita harus nahan diakui gitu ya. Tapi kan Clifford juga kan mau melepas gaya permainannya kemarin. Ya sebenarnya kan itu kan ada resikonya, dan resikonya ada di pelatih bukan di pemain sih. Iya Karena sih. pemain kan instruksi dari pelatih. Dan kita juga di teman-teman La Grande ya nggak fair juga kalau buat satu match langsung ngadilin si Patrick ya kan. Ya tunjukin besok lawan Bahrain. Iya. Gitu. Kalau memang mau meraih hati supporter, raihlah dengan kemenangan, itu aja kuncinya. Iya, satu game masa langsung ke Patrick, bisa ke SpongeBob kan bisa. Iya. Mr. Krabs. Sebenarnya iya rumus ngambil hati supporter tuh kasih aja kemenangan. Tapi gini, udah. Kalau kita lihat ya di media-media, pakar-pakar lah, pundit-pundit itu ngomong memang sulit kita untuk bisa lolos langsung ya. Untuk peringkat 1, peringkat 2. Iya. Paling realistis dan itu pun harus bekerja keras ditentukan lawan Bahrain itu ke kualifikasi keempat. Iya. Round 4. Posisi ketiga. Kayak gimana sih lu lihat itu? Possibility-nya kita langsung lolos atau memang Ya kita sebenarnya sih juga? kalau ketika sebelum Australia sebenarnya dari hitung-hitungan kan masih bisa lolos lah ya. Langsung. Dan ternyata kan malah petaka datanglah di Sydney 5-1, ya akhirnya sih rasionalitasnya ya pasti 3-4 lah ya. Ya. Dan 3-4 itu akan ya semakin terlihat ketika kita mengalahkan Bahrain gitu. Apabila kita kalah dengan Bahrain ya siap-siap aja. Ya mimpinya terkubur lagi gitu kan. Sih. Tapi kalau gua sih ngelihatnya tim ini memang buat nanti sebenarnya. Ya, Karena mereka kan baru beradaptasi. Ya, mungkin di situ baru kenalan. sebenarnya gini sih ya. Sebenarnya kalau buat nanti kenapa juga proses naturalisasinya juga buru-buru gitu sih. Ya kalau memang buat nanti ya sebenarnya balik lagi ya, respon PSSI ini dari awal juga mungkin buat di round 3 nih agak-agak kabur gitu ya. Maksudnya
abu-abu ya. Kita awal round 3 ini mau kemana gitu kan. Awalnya mau 34. Awalnya oke 34 bisa Iya, nih. iya. Terus datang lagi. Terus kayaknya tahun ini gitu kan. Langsung ya Iya, kan. Jadi iya. mungkin targetnya itu nggak yang bener-bener Fokus. dari round 3 gitu. Bener-bener. Kita lolos round 2 ketika kita lolos ngalahin Filipina. Ini round 3 kita mau seperti apa gitu kan. Sintayong harus kayak gimana targetnya kayak gitu. Itu kan yang nggak jelas dari awal dan supporter juga jadi bingung. Tapi masuk akal ya. Kalau naturalisasi sekarang ya harusnya targetnya sekarang dong. Iya, Iya kan? karena kan kalau mau 2034 gitu masih ada waktu, misal 2030 lah ya, masih waktu 4 tahun kan naturalisasi masih panjang juga kan. Iyalah. Udah habis umurnya. Ya. Nah, kalau misalkan kita lolos nih, pada udah nyiapin belum? Mau berangkat ke sana juga? Atau nanti rencananya seleksi mungkin berapa orang dari anggota LGI? 3 negara loh. 3 negara lah ya. Lu Iya. jual tiket nggak Piala Dunia? Aduh. Tiket Kita utara boleh di dong Kanada berandai-andai nih, dong. gitu Ya, kan. boleh lah. berandai-andai. Boleh, Kita boleh. lolos nih. Nabung 1 tahun tuh kan misalnya lolos tahun inilah ya 2025 ya. Kalau misal round 3 round 4 kan main di akhir tahun ya. Iya. Tahun. Ya masih ada kurang lebih berapa bulan lagi ya, itu nabung lah ya. Sebenarnya kalau mau nonton lah. Selama ada umur panjang gitu kan. Kapan lagi nonton Beli Indonesia tiket di di Piala Meksiko Dunia? dapat diskon di La Grande gitu. Tapi pun kalau nggak bisa nonton ke sana, seenggaknya kita udah mengantar mereka dalam tribun untuk bisa terbang ke Piala Dunia. Itu sebuah jadi legacy lah buat teman-teman, ceritain ke anak cucu gitu ya. Kayak misalnya 20 tahun 30 tahun lagi cerita, dulu Bapak nih atau engkong nih yang gambar tuh. Emang anak lu sekarang umur berapa? Iya masih 3 tahun sih. Oh iya. Tapi itu legasinya. Iya legacy sih. Itu yang legacy yang kita anak-anak di La Grande tuh nggak dapat dari misalnya Iya benar. ayah atau kakek Iya, kita iya. bercerita tentang sebuah tim nasional gitu kan. Nah, Itu makanya sebenarnya sih lebih ke ya warisan lah ketika nanti kita gua tahu kita klub nggak ini mungkin dari bokap gua gitu. iya, kan. kita kan nggak mungkin juga di La Grande Iya. seumur hidup Iya. gitu. Pasti kan kita turun-temurunin ke generasi selanjutnya. Dan ketika kita nanti udah cuma nonton sebagai penonton aja gitu kan, kita bisa cerita lah bahwa dulu nih La Grande itu dukung timnas, terus timnasnya bisa masuk round 3, bisa masuk ke sebenarnya itu sih. Ya bahagianya nonton bola gitu. Emang pencapaian La Grande lu udah puas belum sih sampai sekarang? Kalau puas ya belum lah ya. Kalau merasa puas kayaknya Yang abis selalu keluar dari mendampingi Jepang. timnas dengan kemegahan, dengan kemeriahan gitu. Karena setiap pertandingan punya keunikan tersendiri juga ya. Jadi mungkin pertandingan Jepang dengan keunikannya kemarin gitu. Mungkin lawan Bahrain ini beda. Ya Tapi kan? Jadi tapi nyangka nggak kalau misalkan exposure-nya itu bakal segede itu waktu lawan Jepang? Nah. kalau itu sih ya ini aku ya karena bekerja di bidang media ya. Karena ya instingnya aja ya. Insting ini pasti kan viral. Udah punya isi Udah itu. Makanya dari teman-teman itu silent semuanya. Jangan ada yang foto, jangan ada yang bikin video produksi. Karena ketika nanti itu bocor di publik itu bukan jadi sebuah Surprise lagi. ya kejutan. Karena salah satu tujuan koreo atau tifo itu di dalam tribun itu buat daya kejut untuk pemain timnas, buat bangkitin mental, daya kejut buat supporter atau tim lawan biar mentalnya down gitu, ciut gitu. Itu sih. Jadi ketika koreo itu sih kayaknya ini oke sih, ini bakal viral, tapi mungkin nggak skala sampai diposting FIFA gitu ya. Iya. Jepang pun kayak respect gitu kan, kayak gambarnya tuh Godzilla-nya di palm, ya itu Tapi ya pasti lawan Bahrain nggak kalah meriah juga ya. nggak kalah Nggak meriah. kalah meriah. Dan udah Hamid 6 juga lo ke sana ke GBK. Udah dari kemarin-kemarin nih. Udah? Sekarang Udah mulai tanggal setting? Loading? udah dari tanggal 21 lah ya. Terakhir tanggal Terakhir udah 24 lah. 24 pas Hamin pertandingan 1. kalian nggak nonton gitu. Capek tidur. Kasih aja steward ya. Pak steward nih, entar tarik ya. Gitu ya. Berarti ada spanduk gede dong. Ada spanduk gede dong. Tarik bendera. Iya. Spanduk gede. Ahlan wa sahlan tulisannya gitu kan. Nah, gini nih buat yang nonton sepak bola ini kalau pengen
gabung ataupun ngerasain langsung atmosfer supporter yang the real supporter tuh gimana caranya? Ke Tribun Utara, ke La Grande. Iya. Karena ini sekali lagi sih gini ya, banyak kayak opini gitu ya. Kalau nonton di Tribun Utara atau di belakang gawang tuh identik dengan mungkin Radikal. Iya kayak gitu-gitu ya. Ya cuma sih ya basicnya Lupa ngaji, lupa sholat. Iya padahal kan sembayangnya bagus, bagus, anak-anak iya gitu. kan. Rajin puasa. Puasa itu. Oh. Iya intinya sih enggak yang buruk itu Enggak lah. lah, Enggak ada lah. Justru kalau gua pribadi jarang, tapi sekali masuk stadion itu, wah, Iya. excited Berasa banget ya. Berasa Di banget. stadion tuh ya. Serasa itu gua presiden La Grande. Unggul, kapan lo datang ke sini, Unggul? Ya intinya sih kalau buat supporter yang umum kita minta waktunya aja sih yang pas proses koreo itu ya. Jadi mungkin kayak Indonesia Raya sampai nanti Indonesia Pusaka disambung gitu kan. Ya kurang lebih 5 menit lah ya minta waktunya buat ngebantu nanti kayak gimana di tribun gitu. Ya. Selebihnya mau nyanyi ayo gitu. Boleh. Karena kan masalahnya kalau teman-teman yang supporter umum ini kan masalah match juga kan ya. Ketika kita menang, semangatnya. Naik langsung. Iya dong. Kalah, Begitu agak kalah, Iya, terus sendiri lu tapi pada. gitu kalah, udah ya kan. Ini sampai pindah agama. Langsung lagi di tribun ya. Gila, bawa ini Gue ya. pindah rumah, enggak pindah agama, orang ekstrim pindah rumah ya. Iya. Kamu boleh tuh emang gak ada habisnya. Inilah kita tutup deh. Kalau impresi dari gua buat mereka itu keren deh lo. Solid, nunjukin nasionalis, di luar ada peristiwa apapun juga, tapi lo memperlihatkan dengan nyata bahwa orang-orang Indonesia sedang berjuang di situ. Iya. Dan butuh dukungan kita, diwakili kalian. Iya. Nah, kalau lu impresinya? Legasinya. Legasi dari teman-teman LGI gitu kan, betapa mereka mencoba untuk menciptakan sebuah sejarah. Itu. Dan Dukung kita timnas nggak gitu kan. kalah dengan supporter luar, Iya. positif. Iya. Itu. Thank you. Thank Grande you. Indonesia. Thank you. Terima Sukses kasih buat sepak LGI. bola. Thank you bro. Thank you bro. kasih. Kita ketemu lagi di sepak bola berikutnya. Kita akan bahas lagi tentang sepak bola, karena sepak bola bukan hanya disepak tapi bisa diapain? Di mula-mula. Thank you.